sebelumnya perkenalkan kami dari Pendidikan Imperial Universitas Padang ingin mewawancara tentang pendidikan yang ada di lembaga pelatihan bahasa Jepang. Nama kegiatan belajar di sini. Nama kegiatannya kita di sini mengajarkan bahasa Jepang ya bagi pemuda-pemudi yang ingin berangkat ke Jepang ini misalnya apakah mau bekerja ya kan atau ingin melanjutkan studi atau belajar di Jepang. Jadi kita di sini ibaratnya FK itu menjadi sebuah wadah gitu ya, untuk tempat pelatihan Umur yang bisa masuk ke sini umur minimalnya itu sama SMA ya 18 ya, maksimalnya itu sekitar 29 tahun syarat-syarat untuk masuk di sini itu yang pertama si calon peserta mengisi formulir pendaftaran, terus yang kedua ini ya mengambilkan fotokopi ijazah ya di kantor dari sisi syaratannya ya dari segi administrasi ya. tempat penyelenggaraan Ya, tempat penyelenggaranya di sini di bagian tempat pelatihannya. Jadi tempat yang belajarnya ya di sini. Kalau untuk praktek lapangan kita tidak ada. Kita di sini memfokusnya untuk pelatihan bahasa Jepang. Ada kita berkait apa? Aduh, ada khusus bahasa Jepang. Iya. Gak apa-apa. lama belajar. Oke, lama belajarnya itu kita di sini punya target ya. Punya target itu 8 bulan target belajar kita di sini. 8 bulan. Lalu Nah, kalau untuk mengenai dananya ini ya di sini kita ada biaya pelatihan. Nah, dengan biaya program, jadi biaya pelatihan dan biaya program ini tentu berbeda. Jadi itu yang dari murid yang menyediakan mempersiapkan biayanya bagian pelatihan dengan biaya program. kesulitannya selama Kesulitan selama baik dari sistem mengajar di MPK baik itu antara sensei dan siswanya, alhamdulillah sejauh ini tidak ada ini ya kesulitan yang terlalu berat ya, nggak ada ya kesulitannya. lalu kalau setelah pembelajaran kan ada evaluasi. Iya. Mereka gimana? Oh iya, evaluasi ini kita di sini mungkin ujian namanya ya evaluasi. Jadi kita ini setiap mengajarkan kepada siswa materi itu kita ada ujiannya. Nah ujiannya itu berupa tes tulis. Nah jadi ada juga nanti ujiannya berupa cakapan juga ada. Cakapan cuman diajarkan di ini dipraktekkan di kelas seperti cuman ini lebih ke ujian materi saja. Kanji-kanji itu. Iya betul, jadi kita tuh ujian materinya ada kayak ujian kanji gitu kan. Nah ujian kanji ini maksudnya di sini ujiannya itu kita tuliskan kanjinya ini apa, nanti siswanya yang akan menulis ini bacaannya apa seperti itu. Terus yang kedua ada ujian kayak pola kalimat. Nah seperti itu. Kalau bagian sarana prasarananya gimana? Bagian sarana dan prasarana ini dalam segi ini ya berarti kegiatan mengajar ya berarti. Nah dalam kegiatan mengajar ini ada sarana dan prasarana kita pakai itu kalau untuk dasar kelas dasar ya kelas dasar yang baru masuk gitu ya itu kita biasanya pakai kartu huruf. Jadi kan belajar dialnya kan huruf hiragana dengan katakana ya. Nah, jadi kita ada pakai kartu juga namanya ikado dalam bahasa Jepang. Itu terdapat. Setelah itu ada juga kartu kanji seperti itu. Jadi kita pakainya seperti itu. Pakai kartu. Terus ada juga pakai layar infokus juga ketika memang
pembelajaran memang harus ini ya dari YouTube ya gitu kan. Nah itu kita ada pakai fokus juga. Terus ada juga nanti belajarnya kan juga ada mendengar atau listening ya. Nah itu juga ada pakai audio speakernya. Lalu yang mengajar ini dari jurusan apa saja? Apa? Yang mengajar. Yang mengajar di sini macam ya ada tamatan dari UNAN ya, tamatan dari UNAN, tamatan dari UNP, seperti itu. Ada juga yang memang bukan tamatan ini bahasa Jepang, tapi karena udah pernah pergi ke Jepang seperti itu ya, juga mengajar di kita. Sudah pernah memberangkatkan orang? Apa? Sudah pernah memberangkatkan orang? Alhamdulillah. Sudah ada yang berangkat ke Jepang. Sudah pikir ngepak? Ada nggak sensen prestasi yang pernah didapatkan di Prestasi mungkin kalau dari bentuk yang sertifikat dikasih dalam bentuk tulisan belum ada ya, tapi dalam bentuk lain selama contohnya yang program IM itu ya ada dari siswa PK yang itu dia dapat juara satu kalau nggak salah, satu dan dua di dikasih yang program IM seperti itu. Ada juga siswa dari kita itu yang ambil program studi ke Jepang itu dia ada dapat beasiswa dari pihak sekolahnya gitu kan, karena si anak ini juga ambil S1 di Jepang jadi dia dapat beasiswa. Ada juga itulah kira-kira prestasinya. Dari banyak piagam yang di sini bisa dijelaskan salah satunya? Apa? Kan itu banyak piagam itu. Boleh ini tidak dijelaskan salah satu? Ini jatuhnya sertifikat. Nah, jadi kebetulan kan owner atau pimpinan dari LPTUT ini kan Bapak Novia. Nah, ini bukti Bapak Novia tuh dulu udah pernah pergi ke Jepang, jadi dapat sertifikat magangnya seperti itu. Untuk tahun mendiri LPK ini tahun berapa ya? Kalau tidak salah sekitar tahun 2000 ini ya 2018. Alasan untuk mendirikannya ada? Alasan untuk mendirikan juga. Kalau alasan untuk mendirikannya itu yang mungkin yang bisa menjadi lebih rincinya itu pimpinan ya. Cuman karena memang saya cuma hanya bisa memberikan secara mungkin singkatnya aja ya, karena kan dulu Bapak Novian ini kan juga alumni magang IM. Nah karena dulu tuh masih LPK itu masih ada sedikit gitu, kayak sedikit gitu. Makanya Bapak Novian tuh berinisiatif untuk mendirikan LPK yang seperti itu. Cuma untuk lebih rincinya kenapa kok bisa sampai berdiri LPK-nya itu Bapak Novian yang bisa menjelaskannya lebih lanjut. I'm in love with the baker. I wanna take